Ibu semesta Sang Adisakti Mahakali, anugerah Brahma telah menjadikan Raktabija abadi. Nektar kehidupan telah mengalir dalam darahnya. Kini, seluruh jagat raya gemetar. Para dewa menyaksikan kehancuran semesta yang tak bisa dihentikan. Setiap luka yang ia terima, setiap tetesan darah yang jatuh ke bumi melahirkan ribuan iblis baru. Semakin banyak ia dilukai, semakin besar pasukan yang ia ciptakan. Apa jadinya ketika bahkan para dewa tak mampu lagi menjaga keseimbangan dunia? Ketika kejahatan tak bisa dimusnahkan? Karena setiap tetes darahnya justru melahirkan pasukan dengan kejahatan baru. Inilah kisah saat dunia berada di ujung kehancuran. Dan satu-satunya harapan bukan datang dalam bentuk keajaiban, tapi dalam bentuk tarian murka yang suci. Dialah Dewi Mahakali, wajah terdalam dari Adisakti. Kisah Murti Mahakali telah tertulis rapi dalam Markandeya Purana, bagian khusus yang disebut Dewi Mahatmyam. Pada masa itu, keseimbangan semesta diguncang oleh seorang asura bernama Raktabija. Ia memiliki kekuatan yang mengerikan. Setiap tetes darah yang jatuh dari tubuhnya melahirkan bentuk dirinya yang baru. Semakin ia dilukai, semakin banyak perwujudan dirinya. Para dewa berperang sekuat tenaga, tapi semakin mereka menyerang, semakin tak terkendali. Kegelapan menyebar, langit menjadi gelap, tanah memerah oleh darah, dan harapan pun nyaris menghilang. Dalam keputusasaan itu, Dewi Durga memanggil kekuatan terdalam dari jiwanya. Dan dari amarah yang murni, muncullah wujud agung Dewi Mahakali. Tubuhnya gelap, rambutnya terurai, matanya menyala, dan lidahnya menjulur panjang. Ia tidak datang untuk menyembuhkan, ia datang untuk mengakhiri. Dewi Mahakali menerjang Raktabija dengan kemarahan tak terbendung. Ia menebas, menghantam, dan menghancurkan. Namun darah itu tetap mengalir, dan dari setiap tetesnya lahirlah pasukan baru. Dewi Mahakali lalu memahami satu hal, selama darah itu menyentuh bumi, Raktabija tak akan pernah mati. Maka ia pun mengubah cara bertempur. Ia menjulurkan lidah sucinya dan menelan setiap tetes darah sebelum menyentuh tanah. Satu persatu, tiruan-tiruan Raktabija lenyap. Akhirnya, Raktabija benar-benar musnah. Kepalanya terpenggal oleh Sang Mahakali. Pertempuran itu membangkitkan kemurkaan yang dahsyat. Dewi Mahakali tidak berhenti. Ia menari di atas mayat, di atas darah, di atas bumi yang hancur. Itulah tarian murka Sang Adisakti, bukan tarian Nataraja milik Dewa Siwa, tapi Tandawa murka, tarian penghancuran yang mengguncang semesta. Langit bergemuruh, gunung runtuh, tanah terbelah, langit waktu seolah beku. Para dewa kini takut, bukan kepada musuh, tapi kepada kekuatan yang mereka bangkitkan sendiri. Mereka pun memohon kepada Dewa Siwa. Namun Dewa Siwa tahu, murka suci tak bisa dilawan dengan senjata. Ia datang tanpa berkata, tanpa mengangkat senjatanya. Ia hanya berbaring di tengah medan pertempuran. Dan saat kaki Dewi Mahakali menginjak dada Dewa Siwa, ia tersadar.
Ia tidak sedang menari di atas musuh, tapi di atas pasangannya sendiri, cermin kesadarannya, wujud cinta tertingginya. Dalam sekejap, tarian berhenti. Murka menjadi tenang. Keganasan berubah menjadi pengendalian. Dewi Mahakali menjulurkan lidahnya, bukan lagi untuk menelan darah, melainkan sebagai lambang penyesalan dan kesadaran. Dunia kembali seimbang, para dewa bersujud, dan Dewi Mahakali kembali ke keheningannya. Ia bukan sekadar Dewi kehancuran, ia adalah Dewi Adishakti, kekuatan awal yang melampaui segala ciptaan dan akhir. Ia hadir bukan untuk menyelamatkan dengan kelembutan, tapi untuk menyadarkan bahwa kadang cinta turun dalam bentuk murka suci, dan dari kehancuran itulah dunia baru bisa terlahir kembali.